Kinaningal sa'yo! PJ. Darah muda memang lagi naik-naiknya. Sering mencoba hal-hal baru, apalagi kalau masalah begituan. Mencobanya lewat lubang sana-sini. Bahkan ia juga tertarik untuk mencoba lubang tetangganya yang sudah bersuami. Itulah sedikit gambaran dari film yang akan kita bahas kali ini. Bagaimana kisahnya? Mari kita masuk ke alur filmnya. Jangan lupa subrek sama tombol ring. Awal film memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Matt yang sedang terburu-buru berangkat kuliah karena ulahnya sendiri yang bangun kesiangan. Matt ini seorang mahasiswa semester 2 di salah satu perguruan tinggi. Matt yang sedang terburu-buru itu sempat-sempatnya melihat wanita cantik di kontrakan. Cantik sekali dalam hati Matt. Ternyata dia adalah penghuni baru di kontrakan. Wanita itu bernama Sisri dan juga ada suaminya yang bernama Karno. Umaga. Naman po. Area nandun sa dulo. At kung gusto nyo, hindi ko yung boyfriend ha. Walaupun telat, Matt tetap saja masuk ke kelasnya. Di sana dia malah diajak untuk membuat band oleh teman perempuannya yang bernama Widi. Ternyata Matt punya perasaan pada Widi dan malah lebih fokus ke Widi ketimbang pelajarannya sendiri hingga membuat dia dimarahin oleh dosennya. Salita na naman, Kagi. Expect you to build a prototype. An engineer's main responsibility is to your isang office or building. Nice. Mukhang sarap na sarap ka sa kakatingin kay Miss Mac. Untuk mencari dan belajar tentang musik, Matt dan teman-temannya pergi ke sebuah bar. Di sana Matt juga dikenalkan dengan manajer bar itu yang bernama Ellie. Cantik dan kelihatan tertarik pada Matt. Tapi Matt malah tampak malu dan pergi menemui Widi dengan niat ingin PDKT. Namun alangkah sakit hatinya si Matt ketika mengetahui ternyata si Widi sedang menunggu seseorang yang tak lain itu adalah kekasihnya. Nga pala, si Alex. Uy! Sweet lang doon. I love. Hi, love. Di kontrakan, Matt yang sedang asik nonton film biru sambil mainan botol, tiba-tiba malah ditelepon ibunya di kampung. Udah mau keluar malah ada telepon. Usai telepon, karena udah nggak berdiri lagi, Matt pun pergi keluar untuk mencari angin. Tapi dia malah melihat Karno yang sedang pamit bekerja kepada Sisri. Di sini juga diketahui kalau Karno bekerja sebagai intel polisi yang sedang bertugas untuk mengawasi seorang bandar dari obat-obatan terlarang. Kulang na lang kantutin mo yan. Bagi-bagi sekali, Sisri sudah menyapa penghuni sekitar dan menanyakan tempat toko elektronik di situ karena ingin mengganti charger laptopnya yang rusak. Dan Matt yang ada di situ langsung menawarkan charger laptop miliknya, dan dari situ Matt jadi makin kenal dan menyukai Sisri. Okay pang Windows. Parang meron. Muna, Matt. Ha? Engineering. Teka, paano kayo napunta dito? Malamnya ketika Matt pulang kuliah, tiba-tiba Matt mendengar suara yang agak lain dari kamar Sisri. Lalu si Matt mengintipnya lewat lubang rahasia di atas kamarnya Sisri. Dan Matt kaget ketika melihat Sisri yang sedang live streaming di aplikasi dewasa. Matt yang seorang daun muda jadi makin penasaran dan mengintip Sisri tiap hari. Bahkan ketika Sisri lagi anu-anuan dengan Karno, Matt tetap mengawasinya. Dan ternyata Sisri sudah mengetahui kelakuan Matt itu. Dan bukannya marah, Sisri malah tak masalah dan senang-senang saja akan hal itu. Suatu malam saat Matt dan kawan-kawannya ada di sebuah bar,
Eli yang sudah jatuh hati pada Matt mendekatinya dan memberikan nomor HP pada Matt. Di situ Matt jadi sadar kalau Eli ada rasa padanya. Dan pulangnya Matt malah mencoba melakukan hal yang membagongkan, di mana ia diam-diam memasuki rumah Sisri. Dia makan dan minum menirukan seperti kebiasaan Karno. Dan ketika Matt melihat Sisri yang sedang tertidur, Matt jadi nekat untuk memasuki gua kehidupan Sisri. Dan ternyata Sisri juga sadar karena dari awal hanya pura-pura tidur. Sisri tidak marah akan hal itu dan menutupi kejadian itu dari Karno. Keberuntungan Matt juga makin bertambah. Pada malam ketika ia baru pulang dari kampus, tiba-tiba di kontrakan Matt sudah ada Eli di sana. Dan tanpa pikir panjang, mereka ya langsung tempur sampai pagi. Menang banyak si Matt ini. Dan hal itu juga diketahui oleh Sisri, dan Sisri malah menggoda dengan membandingkan dirinya dengan Eli. Matt pun jadi malu dan pergi meninggalkan Sisri. Dan setelah itu, Sisri makin menjadi-jadi dengan menelpon Matt dan meminta untuk dikenalkan dengan Eli. Dan Sisri juga ingin membuktikan dirinya lebih baik daripada Eli. Dan konyolnya, agar Eli tidak mengetahuinya, Sisri malah menghisap tongkat sakti si Matt lewat lubang intip tempat biasa Matt mengintip. Walau ada sedikit kecelakaan ketika Sisri lagi embut-embut permen, hal itu malah jadi alibi untuk si Karno. Pinay! Pinay! Pinay nangyari sa'yo? PJ. Makin lama dan makin lama, ternyata penyamaran Karno telah diketahui dan dia pun disekap serta disiksa dan dipaksa untuk memberitahu siapa yang telah mengutusnya. Sementara itu, Sisri di rumah nampak cemas karena sudah berhari-hari suaminya belum pulang juga. Dan Matt yang mengetahui Sisri sedang sendirian, lantas mengajak Sisri untuk begituan. Dan permintaan itu Sisri tolak karena takut akan ketahuan oleh Karno. Namun Matt tetap nekat. Dia masuk ke kamar Sisri dan memaksanya untuk anu-anuan bersama. Sementara itu Karno berhasil melarikan diri dari penyekapan itu. Dengan penuh luka di tubuhnya, ia pun pulang. Dia memanggil istrinya, tapi dia tak mendapatkan jawaban semestinya. Alhasil Karno masuk ke kamarnya dan ternyata ia mendapati istrinya sedang tumbang tindih dengan pria lain. Karno marah dan menembakkan pistolnya ke segala arah. Namun karena penglihatan Karno yang kala itu mulai buram, tembakannya tak mengenai siapapun. Matt kabur. Karno duduk dengan lemas, sementara Sisri menangis dan meminta maaf atas kelakuannya. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita film yang berjudul. Jika kalian suka dengan video ini, jangan sungkan untuk tinggalkan like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. Tunggu! Hey! Jangan lupa like, comment, and subscribe.